مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Apa yang kita mulai? Ada megang kitab? Nggak ada? Ada. Kitabnya Sulamul Taufiq, Ta'limul Muta'allim. Halaman berapa, Bu? 19. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum faslun fi ikhtiyar al-'ilmi wal-ustadhi wash-shariki wat-thabati 'alayh. ينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه مما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال ثم ما يحتاج إليه في المآل ويقدم علم التوحيد ويعرف الله تعالى بالدليل فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن يكون آثما بترك الاستدلال ويختار العقيد دون المحدثات وإياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء فإنه يبعد الطالب عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث. وأما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن كما اختار أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر وقال وجدته شيخا ودورا حليما صبورا وقال ثبت عند حماد بن أبي سليمان فنبت وقال رحمه الله تعالى سمعته حكيما من حكماء سمرقند قال إن واحدا من طلبة العلم شاورني في طلب العلم وكان عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في كل الأمور ولم يكن أحد أفضل منه ومع ذلك أمر بالمشاورة. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله صلوات والسلام kepada Rasulullah. Meneruskan pengajian kitab Matan Ta'limul Muta'allim Al-Imam Az-Zarnuji di dalam bagaimana pasal menerangkan tentang memilih ilmu-ilmu yang kita pelajari. Yang pertama, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Yang pertama-tama kita wajib mempelajarinya ilmu adalah ilmu ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu, yaitu ilmu tauhid. Ilmu sifat 20, kalau Bu Haji Ramlan bilang ilmu sifat 2. Masih ada nggak yang ngajarin sifat 20 Bu Haji? Ya Allah, kalau tahu kita pilih nanti kita ajarin kita sifat 20. Ya, sifat 2 ilmu tauhid benar. Kata beliau pengarang, yang pertama-tama engkau kenal Allah dulu di dalam ilmu tauhid. Siapa itu Allah? Jangan nggak ragu. Sekarang kita di corona ragu sama tauhid. Ada Allah yang nyembuhin, kita takut sama manusia. Allah yang nurunin penyakit, kita takut sama penyakit. Yang punya penyakit Allah. Yang nyembuhin Allah. Yang nurunin Allah. Yang nularin Allah. Kenapa kita takut? Nah ini tauhid. Nanti kalau kita apa-apa kita tawakal sama Allah. Itu udah jalanin cuci tangan, udah jalanin pakai masker, udah jalanin ini, tawakal sama Allah. Kelar nggak? Itu namanya ilmu tahu. Nyari rezeki, nyari apa-apa, dan doain anak bekerja jalan musafir, tawakal sama Allah, serahin sama Allah. Itu banyak sekali perlu di dalam ilmu tauhid. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani, dengan yakin, kepercayaan, agama yang betul-betul kuat, yang kokoh, fondasinya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nanti dibahas satu persatu. Yang kedua, mencari guru. Mencari guru. Jangan belajar kemarin, Beb, saya belajar dari Google. Jangan. Saya belajar dengan kitab aja nggak pakai guru. Jangan, mesti pakai guru, mesti pakai penerang, mesti pakai penjelas. Siapa yang guru kita? Yang bisa ngejelasin ente salah bacanya, ente salah artinya, ente maksudnya begini, mestinya begini. Itu yang dijelasin guru. Hadisnya begini untuk begini, ini hadis bukan untuk ini, dijelasin. Ini ayat turunnya begini, asbabun nuzul. Nah, semuanya pasti mesti dijelasin dengan guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kata Nabi, kalau aku nggak kenal
Guru, aku nggak kenal Allah. Dari mana kenal? Pasti kenal guru dulu, orang tua dulu, kakek dulu, Habib dulu. Siapa yang kita kenal, yang itu membuka mata hati kita, akhirnya kita jadi bisa ibadah. Hasan bin Sabit, sahabat-sahabat yang lain, ya, laulaka ma'arafna rabbah. Ya Rasulullah, kalau kau bukan engkau, kita nggak kenal Tuhan kami. Kami dulu penyembah berhala, penyembah patung, berbuat maksiat, berbuat semau-maunya jahiliyah, musyrik. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, dialah ustaz wal a'zam, ustaz yang paling agung Nabi kita. Ana fikum bimanzilatil walid. Aku terhadap kalian seperti guru dan bapak. Muallim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhtiarul ilm, ya. Tadi dengan ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu fiqh, ilmu apalagi sirah nabawiyah. Itu penting-penting ilmu yang sebelumnya ada ilmu alat, ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu i'rab, ilmu qiraat dan seterusnya. Nanti dihiasi dengan dia mempelajari sastra bahasa Arab, Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Udah cakep semuanya, masuk ke ilmu tauhid, masuk ke ilmu tafsir, masuk ke ilmu hadis Rasulullah, masuk ke ilmu fiqh. Jangan lupa kita belajar tarikh Islam, manaqib Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi dengan keluarganya, dengan kakeknya, dengan keluarga istrinya, dengan anak keturunannya, dengan sahabat-sahabatnya, muhajirin dan ansar, bagaimana peperangannya Nabi, bagaimana hijrahnya Nabi, bagaimana isra'nya Nabi, bagaimana syama'ilnya Nabi. Itu namanya sirah nabawiyah, penting sekali. Biografi Nabi, tarikhnya Nabi, manaqibnya Nabi dan sahabat-sahabat para Khulafaur Rasyidin dan al-Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, peperangan-peperangan Nabi, itu semuanya diajarin dengan luas, punya kitab-kitab dalam sirah nabawiyah. Lalu teman belajar, ya gak, teman-teman kita nih masing-masing punya teman. Cari teman juga, semua kita teman. Untuk apa? Mengajak kita, mendorong kita, mengingatkan kita, menasehatin kita, menjadi semangat kita dengan teman belajar. Biasanya anak-anak kita nih, kita mau masuk, nunjukin anak sih, mau ngajak anak supaya di sini, enggak bah, teman anak ke sono, tuh ngikutin teman, nggak ngikutin bapaknya zaman sekarang. Dia mau masuk sekolah, kita suruh ke sini, dia bilang enggak, teman-teman mau ke sono katanya, jadi ke sono deh. Kale kita lagi mana? Coba kalau dia cari teman yang bagus, dia ajak, ayo kita pergi Hadramut gitu, pergi ke Yaman, kita belajar di sono. Ada yang mau universitas, ada yang mau pesantren, ada yang mau titel, ada, semuanya ada. Itu semuanya daripada teman-teman yang mengajak kita di dalam belajar ilmu dengan teman yang baik, akhirnya kita mendapatkan ilmu yang berkah. Misalnya kita berteman di Madinah dengan anak guru besar, berteman di Mekah dengan teman-teman yang sudah alumni atau yang sudah di atas kita, nah menjadi pintar. Ini sekarang berteman sama yang di bawah, sama yang tukang main futsal, main game, akhirnya itu anak nggak pintar-pintar. Kita cari teman yang lebih pintar sama kita, yang lebih tua sama kita, yang sudah ulung ilmunya, yang titelnya kalau bisa. Nah, kita pintar dari dia. Itu mencari teman. Yang kedua, sabar, istiqomah, menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jangan berhentinya nuntut ilmu. Walaupun kita udah pintar, masing baca kitab di rumah, masing nyari-nyari dalil, masing nyari-nyari kamus, masing nyari-nyari kata-kata pembendaharaan kata-kata benda. Dan terus, misalnya ada lagi ilmu-ilmu yang masing kita gali, kita kaji, kita ambil, kita cari dari kitab ke kitab. Dengar orang ceramah, kita mungkin dia lebih pintar dari kita di ceramahnya, kita ambil itu hadis ceramahnya dia. Dengar di radio, kita ambil. Kata Rasulullah SAW, al-ilmu, kata Rasulullah, pencariannya orang yang beriman. Yang dicari-cari sama orang yang beriman, orang yang berilmu,
mencari-cari ilmu. Di mana ada itu ilmu, ditangkap sama dia. Diambil sama dia, dicatat sama dia. Kita sekarang ngaji sono kan ada tuh faedah dari ustaz sini, faedah dari pengajian ini, faedah dari majelis ini, faedah dari radio ini, faedah dari sekarang TV. Saya kalau pulang TV kita buka, TV pengajian, TV dakwah, seminar ilmu ini, Umar bin Hafir, Habib Ali, yang tua-tua, yang kita mengerti ya, dengan bahasa Arab, dengan bahasa sastranya yang tinggi, dengan dalil-dalil Al-Quran, perdebatan, itu boleh. Nah itu jangan kita henti-hentinya menuntut ilmu dengan terus-menerus, dengan istiqomah ya, dari kecil sampai tua, nggak kenyang-kenyang ilmu untuk kita menjadi orang penuntut ilmu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku dahulu masa mudaku katanya hina, aku menuntut dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari guru ke guru sampai aku belayar. Sampai aku di sana belayar, aku cari lagi guru-guru. Tetapi setelah aku berhasil, setelah aku jadi orang yang berilmu, aku pulang nandingin orang-orang di kampungku. Orang-orang di kampungku bersaing dengan dia, kalah semuanya dengan ilmu yang dibawa dari luar negeri atau dari guru-guru yang mulia. Duliltu taliban wa uzziztu matruba. Dulu aku hina waktu aku menuntut ilmu, capek siang malam nyatet, ngapalin, nggak tidur, ujian melulu, kitab ganti kitab, ilmu ganti ilmu, guru ganti guru, nggak pandang mulu. 7 tahun, 14 tahun, kawin masing kita ngaji, udah punya anak masing kita ngaji. Sekarang kita pulang tenang gitu. Kenapa kita berilmu? Capek di sana, senang sekarang. Belajar di Hadramut, belajar di Saudi, belajar di Mekah, belajar di Madinah, belajar guru. Ada orang guru Syam, ada guru-guru dari Yaman, dari Afrika. Semua ingat. Diajarin rumus-rumus, diajarin kitab-kitab, kenal. Akhirnya kita jadi orang yang berilmu. Nggak mungkin orang laisal mar'u yuladu aliman, kata Nabi. Nggak ada orang lahir alim, ada nggak? Nggak ada orang lahir alim, bohong dia lahir alim. Yusihir itu namanya. Tahu-tahu ilmu dari mana itu? Nggak ada. Mesti belajar, mesti dia capek, mesti dia mantap, mesti dia berhijrah, mesti dia musafir. Yang bagi li talib ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanah. Dia pilih ilmu tadi. Dari pertama ilmu tauhid yang bagus-bagusnya, yang rumus-rumusnya, yang pokok-pokoknya, yang tadi sifat 20, irsyadul anam, itu pokok-pokok ilmu, matan-matannya ilmu. Ya, sumber-sumbernya ilmu, jangan terlalu dalam-dalam dulu. Nanti udah masuk ilmu baru ngajar Al-Quran. Al-Quran kita belajar makharijul huruf, ilmu Iqra sekarang namanya tajwid, ilmu lughah Arabiyahnya dulu, dari sarafnya, nahwu sarafnya, i'rabnya, baru pelajari qiraatnya, pelajari tafsirnya, baru pelajari takwilatnya, takwil asbabun nuzulnya, masuk, selesai 1. 2 hadis, ilmu mustalahatul hadis, jarah wa ta'dil, bagaimana ini hadis tingkatannya, perawinya, kenal sahabatnya, kenal kitab-kitab yang di mana, sampai dalam lagi untuk membedakan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan dan terus riwayat-riwayatnya dan lain-lain. Kelar lagi, masuk lagi ke ilmu fikih, lautan ilmu fikih ibadat, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih mawaris, fikih jinayat, panjang lebar. Sampai kitab 1 habis, naik yang lebih tinggi, sampai perbedaan mazhab kita pelajari. Nah itu semuanya nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, nggak cukup 1 guru, 2 guru, nggak 1 kitab, 2 kitab, panjang ilmunya. Nggak habis fikih, kita pelajarin lagi ilmu tarikh agama kita, tarikh asal usul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manaqibnya, syama'ilnya, daripada apa peranan sahabat khulafa ar-rasyidin. Nah itu banyak sekali manfaatnya, mengalami apa-apa yang dipelajari oleh ulama, dia mengerti daripada dalamnya ilmu. Nah maka disuruh dia pilih ilmu yang bagus-bagus. Kenapa? Mimma yahtaju ilaihi fil amri dina, yang penting untuk kita jalanin agama kita, yang kita untuk amalin sehari-hari kita. Baca Quran mesti kita bisa baca dengan tadi ilmu alat dulu. Kita mau baca hadis, kita pelajarin ilmu hadis biar kita kenal
kenal nama-nama dan matannya, perawinya, siapa sahabatnya. Ilmu fikih begitu juga. Kita pelajari dari ilmu air, ilmu najasah, dari ilmu kita berwudu, dari ilmu terus kita bermandi, dari ilmu sebelum sholatnya kita pelajari sampai dalam sholat, sampai macam-macamnya, sholat musafir, sholat Jumat, sholat Id, sholat dan seterusnya, sampai bab puasa, sampai bab zakat, sampai bab haji, sampai muamalah. Itu fikih luas. Diambil yang penting-pentingnya, pokok-pokoknya, rumus-rumusnya, matan-matannya. Nanti dia bisa olah sendiri. Kalau udah tingkatan SMA, udah tingkatan universitas, dia bisa mencari sendiri. Nah, nanti dengan bimbingan guru, mencari masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dia tanya dengan guru. Mesti tadi pertama-tama guru, ustadz dan teman yang baik. Wa yahtaju ilaihi fil ma'al. Nah, ilmu-ilmu yang berguna untuk di akhirat. Kita sekarang mencari ilmu yang dunia. Maaf, penting juga ilmu dunia. Dia mau cari ilmu yang sekarang ini apa namanya nih? IT, bagus. Tapi di akhirat perlu nggak? Nggak perlu, maaf. Apalagi ilmu-ilmu misalnya mau jadi ilmu perhotelan, silahkan. Orang-orang yang lagi perminyakan, yang berduit nih, yang sumber duit banget. Kalau mau ngelamar ditanya kerjanya apa? Wow. Aneh boleh kita perhotelan, duit nih, menjadi manajer, jadi itu nggak ada ke akhiratnya, nggak ada yang bermanfaat di akhirat, maaf, nggak bakal membela dia di akhirat. Yang bahkan ilmu itu nggak menjelaskan agamanya, malah lupa sama agama. Dia mau pelajari ilmu sekarang apalagi bahasa Mandarin lah. Wah, perlu nih bahasa Mandarin, bahasa Arab dong. Agama itu sendiri tidak lupain. Mau belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, karena mau ke Jerman gitu. Nah, itu nggak perlu katanya nanti di akhiratnya. Ya Allah. Ya. Nah, diteruskan. Wa yuqaddim ilmu tauhid. Dahulukan dulu ilmu tauhid, ilmu ma'rifah tadi, ilmu sifat 20, ilmu bagaimana sifatnya Allah, zatnya Allah, begitu juga bagaimana yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Begitu juga kenal Nabi kita, apa yang wajib bagi Nabi kita, apa yang mustahil bagi Nabi kita, apa yang jaiz bagi Nabi kita, apa di dalam rumus-rumus tauhid, rumus-rumus ilmu sifat 20 ada rumusannya, ada matannya, ada daripada syarahnya. Wa ya'rif billah, nanti kenal sama Allah, mengetahui Allah, asma-asma Allah, zat Allah, bagaimana, jangan kita samakan dengan manusia. La isa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, yamuhu bi nafsihi, ya, mukhalifun lil hawadith. Nah, jadi ma'rifat betul-betul keyakinan yang tadi mantap kepada Allah di dalam ilmu tauhid dengan dalil-dalil ayat Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha sami'an basira, innallaha alimun bidzatus sudur. Ayat-ayat di dalam sifat 20 ada satu nama Allah, satu sifat Allah, ada dalilnya ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna imanal mugallid wa in kana sahihan indala lakin yakunu athiman tarkil istidlal. Kita jangan selalu menjadi muqallid saja. Muqallid orang yang niru melulu. Tadi niru ulama, giliran disuruh, wah, nggak bisa apa-apa. Pakaiannya sih pakaian ulama, sorbannya sorban ulama, disuruh baca, nggak bisa. Matanya aneh lagi sakit nih, kacamata nggak bawa. Tuh, ente kok pakai begini, ini marah. Kalau kita main karate, saya nih main karate juga, main kungfu juga, main silat juga, nggak boleh itu ban-ban yang gede ente pakai. Ada ban kan? Ada ban putih, ada ban hitam, ada ban kuning. Dia baru masih anak-anak mau pakai ban yang tinggi. Paham gak nih? Paham gak nih? Ini kan pakaian ulama nih. Berdepan. Wah, disangka orang alim. Jadi disuruh baca nggak bisa apaan. Wah, jangan. Ente ngelewatin orang-orang yang capek ngaji ilmu. Orang yang berilmu kan capek. Nuntut ilmu. Ini berusaha menjadi orang alim capek sampai betitel. Ente tahu-tahu pakai pakaiannya. Paham gak nih? Megang pakaiannya doang langsung disuruh nggak bisa apa-apa. Wah, kacau nih orang. Nggak bisa begitu. Orang yang punya pakai apa namanya tadi, sabuk ya, sabuk karate, sabuk kungfu, dia marah kalau dipakai. Ente kan kelas bawah masih.
Dulu ada ponco, ingat nggak? Yang baru-baru tuh diponcoin dulu. Kalau saya masuk dulu di STTN, diponco, dibotakin, digubukin, disuruh, dihabisin kita. Karena di bawah kita, di bawahnya kan, dia udah orang-orang lebih tinggi. Nah begitu ulama, nggak bisa kita orang yang capek menuntut ilmu nggak sama orang yang tahu-tahu pakai bajunya doang, pakai bajunya, pakai sorbannya, tahu-tahu nggak ada ilmunya, kosong. Nggak bisa dong. Kesian orang yang capek menuntut ilmu. Orang yang hafal Quran majuin dong. Nanti nggak hafal Quran, nggak baca hadis, nggak bisa baca gundul, mau maju ke depan. Mau pakai baju orang yang alim, disuruh nggak bisa, kacamata nggak bawa. Lagi seret. Nggak bisa begitu. Ya, kesian yang orang alim, dia udah capek menuntut ilmu sampai berkital. Ya, kesian yang hafal Quran jus-jusan. Ya. Nah itu semuanya harus kita mengerti tempatnya ilmu. Jangan kita mukallid, niru-niru aja tapi nggak mau mencari ilmu. Niru-niru aja. Boleh pakaiannya kita tiru, tapi kita tahu tempat kita dong. Bagus kita niru pakaian orang, pakaian ulama, bagus. Tapi ada batasnya. Jangan selalu ngelewatin yang walimnya. Abah saya dulu begini nih pakaian sederhana. Wakil dia nih, apa anak-anak yang ngikutin apa? Ada yang pakai imamah. Habib Bagir yang mana? Pada cium tangan sama dia. Disangka Habib Bagir ini. Habib Bagir kan kecil, pendek, sederhana, nggak begitu. Yang ini pun cakep, dia ciumin nih pada. Dia nggak tahu ini budaknya. Belajar ini nggak bisa. Nah itu makanya di acara-acara ketahuan dia. Giliran dia baca nggak bisa apa. Jangan, kesian orang alim. Dia udah capek, dia punya ilmu. Ya, tadi kejadian habis Jumat begitu. Wa in kana sahihan, kalau kita meniru dengan bagus, tapi hati-hati. Jangan sampai salah menuntut ilmu. Tadi dengan guru yang betul-betul menunjukkan ya di dalam kitab dengan dalil ayat, hadis Quran, apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, paham atau madhab, mesti ada dalilnya, mesti ada kitabnya, mesti ada pengertian yang dalam, nggak boleh sembarangan. Ngikut, tapi ngerti tempatnya, ngerti batasnya, dan dia menyerahkan kepada ahlinya. Ini ahlinya, aneh nggak bisa apa-apa. Ini ahlinya, ini ahli Quran, ini ahli nahu. Kita aja kalau lagi kesulitan kita cari ahli bagian nahu, ada ahli bagian misalnya pembagian warisan, ahli pembagian misalnya ilmu menikah tentang wali dan mahar dan iddah. Barusan nanya tentang perempuan meninggal istri, tinggalin istri banyak, masing-masing berapa? Semuanya 1/8, nggak ada yang lebih dari kurang. Dari 1/8 buat 4 orang, iya, wah kecil banget. Iya begitu dia dari sononya. Dari ayat Quran di ini 4 tetap aja dibagi dari 1/8, bukan 1/8 enggak, 1/8 dibagi 4. Salah itu orang mau bagi 1/8 semuanya habis entar, anaknya nggak dapat apa-apaan. Jadi 1/8 dibagi 4. Contoh begitu. Belum nanti ada saudaranya, belum ada neneknya, belum ada bapaknya dan lain-lain. Itu dalam sekali ilmu, suka-suka terpleset kita kalau nggak kita murajaah di dalam bab-bab tentang ilmu warisan. Dah, cari ilmu-ilmu yang lama, guru-guru yang lama, kitab-kitab yang lama nih seperti begini. Karena kitab-kitab yang baru itu mencuri dari kitab-kitab lama. Kitab-kitab yang baru pasti mencuri dari kitab apa? Kitab yang lama. Cari kitab-kitab yang tua. Ulama-ulama yang misalnya Imam Ghazali, udah 1000 tahun. Sama yang lulusan IAIN? Nggak sama loh. Masa udah 1000 tahun sama yang 10 tahun kemarin baru dapat titel, udah ngalahin Imam Ghazali. Mana ente? Imam Syafi'i, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, kitab Imam Nawawi, Imam Sayuti. Nah itu guru-guru tua, guru-guru lama, guru ratusan tahun. Dia sangat sangat orangnya teliti di dalam ilmunya, orang yang amanat di dalam ilmunya, nggak membohong, nggak penuh maksiat. Nah itu. Kalau kita sekarang campur aduk gitu.
ilmu masing kita belum bersih dengan amal kita, nggak sesuai dengan amal kita, nggak sesuai dengan perbuatan kita, maka mencari guru-guru yang tua, kitab-kitab yang tua, ya, daripada karangan-karangan ulama-ulama yang tenar. Maka di Indonesia alhamdulillah ulama-ulama para habaib yang dahulu-dahulu udah nontonin nih kitab-kitab yang dipilih, udah disaring, udah disensor, udah pilihan-pilihan kitab bagus. Jangan saya daerah tempat lain ngajar, diambil guru nggak tahu kitab, diambil kitab Wahabi ngajarin. Ya Allah, ente main sambil kitab aja sembarangan kitab. Kita tahu itu kitabnya Wahabi, diajarin di kitab orang-orang kampung kita. Akhirnya orang kampung ngikutin. Dia nggak tahu salah milih kitab. Kitabnya baru, pengarangnya baru kemarin dulu kita kenal. Dia mencuri sono, mencuri sini kayak skripsi tahu? Skripsi kan ngumpulin alat-alat semuanya, jadiin kitab deh. Dia nggak tahu Wahabi nih. Bawa orang menteng baca gituan, ngekafirin orang, tahlil bid'ah, ini bid'ah. Aduh, ente belajar dari mana? Nggak punya guru, ngitab sembarangan aja, akhirnya saleh, nyesetin anak-anak yang baru belajar. Nah ini penting sekali tuntunan dari guru dan kitab yang lama, yang tua, ya, yang mana sudah disensor, sudah dilihat, sudah dipilih oleh ulama-ulama kita. Imam Nawawi Al-Bantani kitabnya masyhur Berkah, Imam Nawawi Ad-Damashqi kitabnya Berkah, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab Imam Suyuti, kitabnya Sya'rani, Syekh Abdul Qadir. Nah, itu kita udah satu arah jalan dengan orang-orang pendahulu kita. Itu aja itu kitab, jangan yang baru-baru. Sekarang dia mau belajarin yang ini, belajarin itu, akhirnya itu kitab baru semuanya. Direp kitab pengarangnya baru 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masih kita kenal. Enggak kita aman dengan dia. Yang aman yang dulu, yang ratusan tahun, yang 1000 tahun baru cari. Nah itu baru kita percaya. Dia dekat banget dengan tabi'in, dia dekat banget dengan tabi'in, dia dekat dengan sahabat, dia dekat sama Rasulullah. Kalau kita udah 36 abad, 36 tingkat. Kalau mereka yang lebih dekat. Nah, yang kedua, wa iyyaka an tashtagil bihadzal jadal. Jangan ilmu untuk berdebat, untuk bersaing, untuk menggeser orang, untuk menjatuhkan orang, enggak berkah ilmu itu. Ilmu cari yang untuk kita amalin, yang untuk kita sebarin dengan illahi ta'ala. Ilmu dengan amal, dengan ikhlas, dengan rasa takut, dengan wara, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bermanfaat buat kita. Ilmun yantafi'u bih wa ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat buat diri kita, anak istri kita, keluarga kita, turunan kita, dan ilmu yang bermanfaat dengan orang lain, dari tetangga, masyarakat, umum, semuanya bermanfaat. Itu juga penting. Jangan kita mencari ilmu-ilmu yang berdebat, ilmu-ilmu yang buat bertengkar, ilmu yang bersaingan, ilmu-ilmu yang nyalain orang, yang nyunjutin orang, ilmu-ilmu perbedaan pendapat. Jangan. Urusan-urusan yang begitu jangan dipelajarin, jangan diikutin. Kita cari yang bisa kita amalin. Dari zikir, dari taat, dari sholat, dari ibadah, dari puasa sunnah, dari amalan-amalan yang ada pahala-pahalanya, itu kita cari. Kalau ilmu yang berdebatan, enggak deh. Ilmu yang soal nyalain sono, nyalain sini, kata begini, kata begitu, enggak deh. Itu enggak berkah, ya. Karena apa katanya? Udah enggak ada lagi orang-orang ulama tua, enggak ada lagi penonton-penontonnya. Maka yang satu nyalain yang satu berasa gurunya dari A, ini gurunya dari Medina, aneh anak keluaran Suriah, aneh keluaran Irak, aneh keluaran Libya, aneh keluaran Mesir, aneh keluaran Yaman. Akhirnya berbeda-beda. Nggak boleh. Bukan bersaing ilmu, tapi saling menghormati, saling menyayangi, dan berdakwah bersama. Dan dia karena Allah Subhanahu wa taala takut dengan tanggung jawab ilmu menjadi ulama. Fa inna yub'idu talib 'an al-fiqh. Kalau dengan perbedaan-perbedaan, akhirnya si murid bingung. Si murid mau yang mana yang dipegang? Gurunya bilang begini, ini begini. Akhirnya nggak bisa, yang dengar bingung mau pakai yang mana nih, katanya begini, yang ini katanya oh enggak, yang ini begini. Jangan, itu membingungkan murid. Akhirnya
Jadi orang nggak demen sama ilmu, nggak demen sama ulama, nggak demen sama kitab. Nyalain kitab ini, nyalain ulama ini, yang ulama ini yang benar, ulama ini yang benar. Nah, salah, jangan. Nah itu katanya sudah tanda-tanda hari kiamat. Betul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nanti di akhir zaman, di akhir kiamat, ilmu itu menjadi perdebatan, pertengkaran, ya, jadi perbedaan. Ilmu saling menyalahi yang dulu, saling menyalahi yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah terjadi. Dan pertama-tama nanti akan ditarik ilmu-ilmu Al-Quran, akan hilang ilmu Al-Quran. Al-Quran kosong. Ilmu warisan, orang nggak ada yang pintar lagi. Ilmu fikih hilang. Tinggal orang-orang jahil, orang-orang yang kurang berdasarkan ilmu ayat suci Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma' para ulama sahabat, dan qiyas madzhabul arba'ah. Itu 4 patokan kita, ya. Kalau kita memegangnya dari dasarnya, dari sumbernya, dari pokoknya, dengan asas yang kuat, dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah, ikutin para sahabat-sahabat, para ulama-ulama sahabat, para khulafaur rasyidin, langsung dengan para tabi'in, madzhabul arba'ah, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jangan lagi yang lain deh. Stop, itu pegang 4 erat-erat dengan mencari ilmu yang bersumber dari mereka. Akan diangkat ilmu di akhir zaman, akan diangkat Al-Quran, ilmu warisan, ilmu fikih. Itu juga semuanya sudah ada dalam tanda-tanda ciri-ciri hari kiamat. Maka kita masing menghidupkan ilmu-ilmu tersebut. Jangan sampai hari kiamat belum datang. Pelajarin ilmu warisan, kata guru. Kenapa? Kalau ada yang masih belajarin, belum ada kiamat. Belajar ilmu fikih yang dalam, masih ada orang yang fakih, belum ada kiamat kita. Begitu juga pelajarin ilmu Al-Quran. Jangan sampai Quran nanti kosong, nggak ada isinya. Di mana? Di otak kita. Hafal maksudnya, ngerti Al-Quran. Nah, belum kiamat nanti. Begitu juga seterusnya ilmu-ilmu yang penting dan lain-lain. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu seglobal ini daripada pendahuluan, cara-cara menuntut ilmu, memilih guru, memilih teman. Nanti kita bahas, dan juga tahun demi tahun, bahkan berabad-abad, ya, orang-orang dahulu mencari ilmu sampai 8 tahun di luar negeri, ada yang 18 tahun, sewindu, ada yang seperempat tahun, ada yang seperempat umurnya. Ya, nah ini semuanya sampai meninggal kita masih demen menuntut ilmu. Udah tua masih nanya dengan ilmu, masih ngajar ilmu. Guru-guru kita 90 tahun udah berbaring, anak muridnya baca sebelah dia semuanya. Oh, dia udah capek masih ngerti ilmu. Ada yang saleh di mana ilmu dia? Padahal dia udah capek, punggungnya udah sakit, nggak bisa bangun. Tapi lisannya masih ngerti, otaknya masih cerdas, hatinya masih hidup. Artinya dia bisa menegur orang yang saleh di dalam ilmu. Padahal umurnya 80-90. Itu cintanya sama ilmu, sampai tua masih ngamal ilmu. Itu baru ulama, ya, mengamalkannya, menyuruhnya, menganjurkannya, menitip-nitip, mewasiat-wasiat, ya, suruh betul-betul jadi orang alim yang baik, orang alim yang bermanfaat, yang bertawadhu, yang berzuhud, yang segala-galanya, yang amanat dan lain-lainnya. Nah itu jarang ulama-ulama itu. Ya. Sekarang kita disuruh ngaji, disuruh bersaing, disuruh berdebat, disuruh untuk tampil, disuruh untuk dia melawan yang lain. Nggak boleh itu, semuanya nggak berkah. Ilmu yang berkah, yang bisa diamalin, yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita terusin di halaman 13. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam wa ilmu atammu la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna ya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا
لنا رسل المنون فاغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله كلمة حق على نحيا وعليها نموت وعلى نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين رب يزدنا علما وارزقنا فهما نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.